Pemirsa, usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunjungi Presiden China Xi Jinping pekan lalu, giliran Presiden Rusia Vladimir Putin yang dijadwalkan akan terbang ke Beijing. Kremlin mengumumkan jadwal kunjungan Presiden Putin ke China selama 2 hari, sejak 19 hingga 20 Mei 2026. Kunjungan bertepatan dengan peringatan 25 tahun perjanjian persahabatan dan kerjasama dua negara. Tema yang dibahas antara lain hubungan bilateral, persoalan global dan kawasan, termasuk kerjasama di sektor energi dan perdagangan. Selama ini Cina-Rusia dikenal memiliki hubungan erat karena Rusia berstatus salah satu produsen minyak terbesar dunia, sementara Cina merupakan salah satu konsumen utama bahan bakar fosil global. Kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Beijing, China jadi sorotan dunia. Aliansi tanpa batas antara dua kekuatan nuklir ini memicu kekhawatiran bagi Amerika Serikat dan sekutunya di NATO. Apakah pertemuan 2 hari itu bisa mengubah lanskap ekonomi serta keamanan di Asia Pasifik? Dan bagaimana Indonesia serta ASEAN harus memposisikan diri? Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom sore ini. Ada Duta Besar Indonesia untuk China periode 2010-2013, Profesor Imron Kotan. Dan dari Saint Petersburg, Rusia, kita tersambung dengan Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg State University, Profesor Koni Rahakundini Bakri. Selamat sore waktu Jakarta, Prof. Koni, dan selamat sore juga waktu Jakarta, Prof. Imron. Selamat sore, selamat sore. Saya ke Prof. Koni dulu ya, untuk membahas bagaimana kira-kira kunjungan Putin ke China. Kalau Anda melihatnya ini lebih penting untuk Rusia atau lebih penting untuk China? Lepas dari penting gak pentingnya, kebetulan saya baru bertemu dengan Vice Rector saya kemarin dan dia adalah bagian dari tim Presiden Putin yang berangkat. Jadi ini kemungkinan besar menurut saya bukan sekedar kunjungan seremonial ya. Kalau saya dengar dari Vice Rector saya dan dari berita-berita yang beredar di sini termasuk dari Kremlin, ini intinya adalah bagian dari strategic synchronization Rusia-Cina. Jadi bukan saja sekedar kunjungan seremonial meskipun dalam rangka peringatan persahabatan Rusia-Cina. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya akan dibahas, yaitu konsolidasi blok P Rusia dan multipolarity. Kemudian mungkin akan dibahas juga tentang energi, jalur perdagangan, dan choke point, karena bagaimanapun itu menjadi isu yang menarik ketika kita membahas Iran, Timur Tengah, dan tekanan Barat yang belum selesai di Iran. Kemudian juga saya rasa China akan membutuhkan stabilitas energi ya tadi disampaikan kan. Jadi bagaimana sebenarnya juga Rusia di satu sisi ingin meyakinkan harga energi itu tetap tinggi supaya Rusia teruntungkan. Saya rasa juga akan membahas, karena mungkin mengikuti berita Moskow kemarin diserang oleh drone-nya Ukraine. Jadi Ukraine dan arsitektur keamanan di Rusia pasti akan dibahas. Selain juga yang paling penting, karena kunjungan yang Trump ini baru terjadi beberapa hari lalu, teknologi AI dan sistem finansial alternatif pasti dibahas. Selain juga menurut saya yang paling penting ini adalah simbol message to the world bahwa China itu atau Beijing tidak berada dalam Washington, tapi memainkan peran yang sangat menguatkan power balancing. Dan bagaimana sekarang China atau Beijing itu menyebut dia focal point of global diplomacy. This is very interesting. Oke. Prof. Koni, pemilihan waktunya, ketika kita melihat bahwa baru bertemu dengan Trump, kemudian hanya selang beberapa hari nih ya, mungkin hitungannya, kemudian bertemu dengan Putin. Menurut Anda ini memang pemilihan yang cukup diskenariokan, diarsitekturkan dengan memang setelah bertemu dengan Trump sehingga kemudian hasilnya bisa dibahas dengan Putin, atau seperti apa, Prof. Koni? Terus terang kalau dalam rangka peringatannya pasti sudah lama, tapi siapa yang akan berangkat bahwa kemudian diambil oleh Putin, saya rasa ada hubungannya dengan kunjungan Presiden Trump. Karena kalau kita tarik kunjungan Presiden Trump, kita mesti bahas, kali ini nggak bisa lepas dari kunjungan Presiden Putin. Ada 3 natural analysis ya, 3 layer. Pertama, layer geopolitik. Bagaimana geopolitik kawasan itu, bagaimana Rusia, Iran, ASEAN, Taiwan, Jepang, juga Australia, semua itu akan dibahas. Kemudian layer geoekonomi yang ada terjadi kemarin, bagaimana posisi dolar, yuan, kemudian rare earth material, kemudian layer teknologi. Jangan salah, yang dibawa oleh rombongan Presiden Trump, kemudian bertemu dengan rombongan Presiden Xi Jinping, itu kan layer teknologi yang bermain. Intinya terjadi multi-layer network integration, dan inilah menurut saya mesti multi-layer integration ini yang kemudian akan disikapi oleh Presiden Putin, sehingga
tanpa mendahului ya, tapi saya pikir itu yang kenapa kemudian kita juga semua kaget kok, tiba-tiba Presiden Putin yang berangkat. Oh, oke. Saya bergeser dulu ke Pak Imron sekarang. Pak Imron, Cina itu kan biasanya sangat hati-hati dengan menjaga citra globalnya. Tetapi kemudian ini menerima Putin dengan terbuka di tengah konflik yang masih berjalan dengan Ukraina. Ini menurut Anda, apakah memang Beijing sudah mulai tidak terlalu kata-katanya peduli dengan tekanan dari Barat? Baik, Mbak Tasha, ya, saya ingin memulai analisis saya dengan mengatakan bahwa saya salah satu yang dari sedikit orang yang mengatakan secara terbuka bahwa setelah summit Trump dan Xi di Beijing, China sudah memasuki masa apa yang dinamakan China 2.0. Dia lebih unggul dibandingkan dengan Amerika Serikat. Karena apa? Karena yang diminta oleh Amerika Serikat itu juga tidak dipenuhi sepenuhnya oleh China, tapi dia mendapatkan komitmen bahwa Amerika Serikat tidak akan berperang demi Taiwan. Jadi sebenarnya kunjungan ini bisa dikatakan lebih kepada show off di pihak Amerika Serikat. Presiden Trump membawa sekian puluh orang CEO tingkat dunia, sementara China menunjukkan bahwa China itu sudah mempunyai budaya lebih dari 5.000 tahun ketika menjamu makan malam di Temple of Heaven, ya, bahwa kami ini adalah bangsa yang civilized before Amerika Serikat ada. Jadi ini sebenarnya semacam show off. Hasil konkretnya sebenarnya ya itu tadi mungkin confidence building measure. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa Mbak Tasha, bahwa China dan Rusia ini sudah membangun dua pipelines ya untuk menyalurkan minyak maupun gas dari Rusia ke China. Jadi in that sense mereka tidak punya alasan, karena nggak bisa diblokade juga kan kalau disalurkan melalui pipa-pipa yang jaraknya antara 5.000 sampai 6.000. Itu satu. Yang ketiga, China juga tidak terlalu peduli dengan ditutup atau dibukanya Selat Hormuz, karena kapalnya lalu lalang dengan bebas. Kenapa? Karena diberi izin oleh Iran dan tidak mungkin ditembak oleh Amerika Serikat, karena itu akan menimbulkan komplikasi baru. Jadi ini sebenarnya kalau menurut hemat saya summit kemarin tidak ada pengaruhnya sangat signifikan, tapi kedatangan daripada Putin ini membawa sesuatu. Artinya apa? Pesan yang ingin disampaikan dari Putin kepada Xi Jinping adalah biarkan saja konflik ini berlangsung karena minyak kami nggak diembargo lagi akibat dari konflik ini. Oke, jadi simple, ya? Very simple. Iya, jadi Anda mau mengatakan bahwa dalam konteks pertemuan antara Trump dan Xi Jinping itu Amerika Serikat yang jauh lebih butuh Cina hari ini ya, Prof. Imron? Amerika Serikat itu tidak hanya butuh China, juga butuh Rusia, ya. Karena apa? Karena keduanya inilah penerima manfaat dari akibat dari perang ini. Oleh karena itu makanya Amerika Serikat kalau bisa ya China meyakinkan Iran agar membuka Hormuz dan kemudian meninggalkan ambisi, kalaupun ada ambisi untuk mendapatkan senjata nuklir. Sementara Putin juga kalau dia terus mensuplai minyak ya, kurang lebih suplai minyaknya itu ke China itu kurang lebih 2 juta barrel per hari loh. Iya. 2 juta barrel, dan kemudian suplai gasnya itu kurang lebih 20 miliar kubik meter. Jadi dari segi strategis perang ini tidak mempengaruhi, kecuali mempengaruhi bahwa Amerika tidak lagi mengembargo penjualan minyak dari Rusia. Jadi kedua-duanya ini beruntung. Yang rugi itu adalah Amerika Serikat. Oleh karena itu saya katakan akibat dari summit ini China naik pangkatnya menjadi China 2.0, Amerika menjadi stagnan. Oke, saya ke Prof. Koni lagi. Prof. Koni, seberapa khawatir Amerika seharusnya dengan pertemuan antara Putin dan Xi Jinping tanggal 19 nanti? Saya rasa sih mungkin kalau dari Amerika dia akan reaksinya itu dia akan waspada ya. Tapi yang penting mungkin dia akan menggunakan reserve mungkin ya.
reserve Nixon strategy, bagaimana waktu tahun 72 Nixon itu kan membuat China dan Amerika memisahkan China dari Uni Soviet gitu kan. Nah, mungkin yang akan dibuat adalah memisahkan Beijing dan Moskow hari ini. Mungkin. Tapi saya rasa juga Pentagon atau intelijen Amerika akan fokus pada transfer teknologi bagaimanapun juga, pembayaran dolar, AI, satelit, energi, dan kemungkinan koordinasi militer jangka panjang. Jadi menurut saya kunjungan ini akan berpengaruh pada Amerika untuk mengkhawatirkan kedekatan Rusia-Cina terkait hal itu. Tapi menurut saya akan lebih gila, yang akan lebih cemas, itu tuh mestinya Eropa, gitu kan? European Union yang mungkin menurut saya akan lebih besar dari Amerika. Kenapa? Karena Eropa itu kan sangat terdampak perang Ukraine. Kemudian ekonominya melemah, energi mahal. Jerman itu bisa dibilang industrinya tuh sudah bukan cuma melambat, sudah mulai turun kan. Dan bagaimanapun juga mereka takut Rusia itu mendapatkan ekonomi oksigen yang disampaikan oleh Ambasador Kotan barusan dengan begitu derasnya pembelian oil dan gas dari Rusia. Jadi bagaimanapun juga buat Eropa itu akan menakutkan, apalagi kalau dikaitkan juga kepada bagaimana ketakutannya jika Cina itu menopang teknologi Rusia, ya kan? Kemudian sanksi Barat yang terus diberlakukan itu menjadi kurang efektif, dan itu kenapa menurut saya sekarang ini di media-media Barat, Eropa tuh mulai menggunakan kata-kata tuh China enabling Russia. Udah kayak gitu framingnya media Barat. Jadi itu menarik. Tapi juga kita mesti ingat, di Amerika kan ada pecah kubu, Mbak. Ada kubu hawkish, maksudnya ada kubu pragmatik yang realis. Yang hawkish ini kan menganggap kan Cina Rusia itu adalah ancaman sistemik. Dia perlu containment, dia perlu NATO yang lebih global, dan dia tuh perlu Indo-Pasifik yang harus dimiliterisasi ya misalnya. Nah, tapi di kubu pragmatik realis, dia tuh menganggap bahwa menekan Cina terus ini bahaya nih. Ini akan bikin Beijing malah makin dekat sama Moskow gitu kan. Jadi Barat tuh tidak bisa melawan sekaligus nih, ada Rusia, ada Cina, ada Iran gitu kan. Dan global ekonomi itu bisa pecah, dan supply chain dunia itu pasti akan berlanjut. Jadi intinya menurut saya itu akan dari Amerika akan ada tekanan retorik, ada sanksi juga mungkin yang terbatas, tapi juga back channel diplomasi pasti terwujud. Oke, baik. Kita harus break dulu sejenak. Nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Prof. Koni lagi mungkin ya. Prof. Koni, ini kan saat ini yang membuat dunia khawatir adalah poros Rusia dan Cina itu tidak akan hanya berhenti di kerjasama ekonomi. Nah, kalau kita bicara apakah saat ini yang kita saksikan Beijing itu sedang belajar dari perang Ukraina untuk kemudian menghitung atau mengkalkulasi resiko-resiko atau skenario-skenario invasi ke Taiwan? Kalau ke Taiwan mungkin dengan jaminan Trump yang janji selama dia presiden dia tidak akan melakukan apapun terkait Taiwan, itu kita mungkin saya rasa Cina akan percaya itu ya. Sekali lagi kita ngomong Trump nih, yang anytime bisa berubah, tapi oke, anggap kita percaya itu. Yeah. Cuma saya pikir sekarang dunia itu lebih bergeser ya dari situasi sekarang ke BRICS payment system, kemudian local currency settlement, SWIFT alternatif, kemudian digital currency cooperation. Jadi menurut saya semua jalur perdagangan itu akan saling terhubung, dan ini sekarang sebenarnya membuat kita semua concern akan terlahirnya arsitektur financial alternatif. Nah, jadi menurut saya sekarang itu yang akan lebih diperhatikan. Kalau saya nih, kita melihat ya dengan doktrin Amerika Serikat yang baru, bagaimana dia akan menguasai system of communications, maka kita mesti pasang betul-betul perhatian. Dan saya rasa Cina dan Rusia juga paham sekali itu. Bagaimana Strait of Hormuz, kemudian sebenarnya Panama, starting with Panama ya, kemudian Strait of Hormuz, jangan-jangan juga akan ke Malaka. Laut Cina Selatan itu juga mungkin akan sangat dipikirkan, karena bagaimanapun kita nggak bisa bantah Amerika tuh sekali bilang itu national interest-nya, itu akan dilakukan. Jadi ada beberapa hal itu yang menurut saya menjadi PR. Kemudian juga bergabungnya ada sisi satu lagi juga apa tekanan EU kepada Amerika. Misalnya mereka takut sekali bersatunya Eurasia, ya kan? Ketika pernah ada kan statementnya Mikander bahwa kekuatan Eurasia ini kalau bergabung jadi bahaya. Apalagi Eurasia itu tergabung kan antara energi Rusia, antara industrinya Cina, teknologi, populasi, pasar, jalur perdagangan. Jadi ada kekuatan yang menurut saya tuh membuat Amerika dan Barat tuh worried, dan kemudian kenapa mereka mulai berpikir untuk at least talk either to Beijing dan kemudian to Moskow. Jangan salah, Presiden Trump bilang loh tahun depan dia akan berkunjung ke Moskow.
Oke. Tapi Prof. Kony mungkin bisa diberikan catatan atau analisa Anda, gambaran sebenarnya seberapa besar resiko konflik yang terjadi di Indo-Pasifik per hari ini? Kalau di Indo-Pasifik saya cuma khawatir tadi ya, dengan kata-kata di buku putih pertahanan terakhir Amerika Serikat yang betul-betul intinya adalah mengamankan silent of communication dunia, saya cuma sangat concern kepada Malaka. Karena apapun juga agreement yang kita tadi ditandatangani oleh Pak Safri di Washington, saya harap hanya itu saja dan tidak bisa lebih. Misalnya blanket overflight itu betul-betul kalau itu terjadi, saya rasa itu kita akan jadi masalah sangat besar. Nah, sekali lagi kita mesti sadar Indonesia itu pegang selat yang sangat penting, dan itu kenapa posisi global south itu kita mesti kuasai. Menurut saya ini mungkin fungsi buat Pak Menlu ya kan, bagaimana memperkuat akhirnya sekarang kekuatan global south yang harusnya lebih percaya diri nih dengan lahirnya seperti perkembangan situasi sekarang. Artinya bagaimana ASEAN dengan Timur Tengah, dengan Afrika, dengan Amerika Latin itu lebih harus kepada hedging diplomasi, tapi hedging diplomasi yang berteman dengan semua pihak, tapi sekali lagi tetap memikirkan kedaulatan kita yang paling penting gitu dibanding semuanya. Dan ini sekali lagi ya, kita kan orang pada bilang nih, oh sekarang kayaknya era perang dingin lagi yang kedua, era perang dingin. Saya rasa sekarang lebih kompleks dari perang dingin ya sebenarnya, karena kalau sekarang kita bicara, kita ini ekonomi saling terhubung, supply chain juga udah saling bercampur, kemudian teknologi global juga saling terkait. Jadi artinya digital, naratif, kognitif itu adalah peran kita di kali ini. Jadi beda banget sama kalau kita bicara perang dingin era dahulu kala. Itu yang mesti jadi catatan. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi soal apakah ini jadi perang dingin era 2026 atau seperti apa. Saya pindah dulu ke Prof. Imron sekarang. Prof. Imron, kalau Anda menilainya seberapa solid sebenarnya janji Trump kemarin akan bisa dipegang oleh Beijing bahwa mereka tidak akan membantu Taiwan? Jadi Mbak Tasha, saya akan mengamati secara detail ya. Ketika mereka berbicara mengenai isu-isu non-Taiwan, itu ekspresi dari Presiden Xi Jinping itu sangat amicable, sangat bersahabat. Tapi ketika dia menyampaikan poin mengenai Taiwan, dia memakai muka yang stoik, yang kaku gitu, bahwa ini adalah tidak bisa ditawar-tawar. Oleh karena itu pesannya bisa diterima oleh Presiden Trump. Oleh karena itu beliau mengatakan tidak akan terjadi perang di Taiwan selama dia ada di Amerika Serikat. Yang perlu dari konteks Indonesia itu adalah Mbak Tasha ya, karena kita kan di kawasan Indo-Pasifik. Bagaimana kawasan Indo-Pasifik ini tetap kondusif terlepas dari dinamika hubungan ketiga negara itu, yaitu Amerika Serikat, China, dan Rusia. Bahwa China dan Amerika Serikat itu akan bersinggungan, itu bukan hipotetis, itu sudah kapan, pertanyaannya kapan, bukan akankah, tapi kapan mereka berbenturan di kawasan Indo-Pasifik. Nah disitulah saya melihat dan saya yakin pemerintah sudah memikirkan dengan matang apa yang dinamakan blanket overflight itu bisa menjadi masalah. Karena apa? Misalnya pesawat tempur Amerika Serikat melakukan pemboman atau meluncurkan misil dari atas wilayah udara kita. Itu bagaimana posisi kita sebagai yang tidak kombatan di dalam pertempuran itu. China akan menganggap bahwa Indonesia berpihak karena peluncuran misil atau pemboman itu dilakukan di atas wilayah udara kita. Jadi ini juga komplikasi yang memang perlu diperdalam ya. Kita kembali kepentingan nasional Indonesia lebih utama dari kepentingan negara manapun, terlepas mereka besar atau kecil. Prof. Imron, kalau informasi yang Anda terima, sebenarnya sampai di mana kita memberikan akses blanket overflight itu? Saya kira pemerintah sudah mempelajari secara dalam, dan untuk sementara I think the Indonesian government put it aside lah, ya, tidak lagi mempersu ide ini karena komplikasi hukumnya, hukum internasional. Apalagi Mbak Tasha, perlu dicatat ya bahwa Indonesia dan China itu mempunyai perjanjian bilateral tertinggi statusnya dibandingkan dengan negara-negara lain, yaitu Comprehensive and Strategic Partnership, yang kebetulan draftnya itu saya yang mendraft gitu. Jadi saya ada attachment juga bahwa
kita harus hati-hati karena kita menandatangani suatu perjanjian yang statusnya sangat tinggi, jangan sampai melukai ya ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya. Baik, saya bergeser lagi ke Prof. Koni. Prof. Koni, sedikit saja tentang blanket overflight ini, apa yang Anda ketahui? Karena ada beberapa pihak yang kemudian khawatir jangan-jangan memang sudah diberi izin, tapi kemudian bahasanya adalah masih dipelajari begitu. Saya sendiri memang selama belum melihat bendanya gitu kan, saya rasa saya masih berpositif thinking bahwa itu belum. Yang penting ini sedang mau ditandatangan atau di belakang layar sedang mau di apapun, saya cuma mau ingatkan ya. Ketika kita bicara Indonesia, kita tuh mesti percaya bahwa dalam geopolitik modern, minyak bergerak lewat laut, pangan bergerak lewat laut, chip semiconductor bergerak lewat laut, dan perdagangan bergerak melalui line of communications. Di atas laut dan line of communications itu ada namanya ruang udara. Itu kenapa sebenarnya sangat penting untuk Indonesia itu memperkuat sebenarnya kemampuannya juga, termasuk selain maritim tapi juga kekuatan udara. Tapi yang paling penting menjaga ruang udara. Yang ketiga, kita mesti menjaga kedaulatan jalur. Karena kita tuh sekarang kan sekali lagi kita jangan cuma jadi jalur lewat. Itu kan karena kita punya ALKI, karena kita punya slot. Tapi bagaimana jalur kita itu dikendalikan oleh kita sendiri, stabilitasnya dijaga oleh kita sendiri dan negara-negara riparian atau negara penguasa slot seperti kita, Malaysia dan Singapura. Dan sekali lagi, kita ini sekarang mesti yakin kita nggak boleh lagi menjadi negara yang maritime dependency. Kita harus menolak kondisi kita bergantung pada logistik asing, pada teknologi asing, pada satelit asing, pada energi asing, bahkan pada narasi asing. Jadi sekarang ini menurut saya kita sedang menghadapi kerentanan strategi seperti ini, sehingga keputusan apapun itu sangat harus dipergunakan. Jangan lupa, di pemimpin kita dari mulai level presiden, menteri dan lain-lain itu ada para analis kebijakan. Gunakanlah mereka. Para analis kebijakan itu menurut saya mereka adalah pengawal-pengawal kebijakan yang paling benar sekarang ini, yang sebenarnya semua orang sangat terbelenggu oleh apapun lah saya nggak tahu, tapi di sana tuh ada analis kebijakan. Maksimalkan para analis kebijakan untuk mencegah maritime dependency yang tadi saya sampaikan, dan juga membangun conscious deterrence. Karena yang paling penting menurut saya bukan kekuatan militer ya. Saya tadi dengar pidato Presiden Prabowo, saya salut untuk Presiden menyiapkan kekuatan militer, tapi sebenarnya yang paling penting itu kesadaran elit, literasi geopolitik, kemudian teknologi, diplomasi, ekonomi, cyber, dan maritime awareness. Saya pikir kalau itu bisa dikendalikan oleh kita, Indonesia akan baik-baik saja. Baik, Prof. Koni, kita kembali lagi ke soal kedekatan antara Rusia dan Cina. Latihan militer Rusia dan Cina itu kan makin dekat ke wilayah Pasifik ya. Bahkan menurut data dari 2003 hingga 2025 sudah ada 113 latihan militer bersama. Nah, apakah Anda melihatnya ini adalah pesan juga untuk Amerika Serikat bahwa dominasi militernya saat ini sedang ditantang? Sebenarnya kalau apapun yang terjadi antara China dan Rusia itu sedang tidak terlalu juga menantang Amerika. Mereka tuh cuma balancing aja. Apa yang dilakukan Amerika misalnya, dia bangun the Quad, dia bangun AUKUS, ya kan? Dia bangun sebelumnya malah sudah ada FPDA gitu. Itu menurut harus ada balancing dong, dan dunia itu memang harus seperti itu, seimbang. Jadi menurut saya penguatan antara China dan Rusia itu adalah sangat fair dan biasa-biasa saja. Itu kenapa juga latihan kita sekarang di daerah di perairan kita atau di ruang udara kita, jangan saja kita cuma lakukan dengan Amerika, nanti setelah Pak Safri menandatangani di Washington, Pak Safri harus menandatangani juga di Rusia, harus juga menandatangani di Cina, karena Indonesia tidak boleh sama satu blok saja. Jadi sekali lagi, apapun yang ditandatangani Pak Safri di Washington kemarin, itu harus dibalas dengan apa yang ditandatangani Pak Safri di Washington dan di Rusia segera. Kalau tidak, Indonesia akan jadi korban yang menurut saya tadi dianggap atau diambil keuntungan oleh Amerika tanpa kita mendapatkan apapun. Makanya jangan sampai nih overflight blanket diberikan, dan jangan sampai juga line of communications kita dengan alasan itu adalah freedom of navigation gitu kan, FONOP, kemudian seolah-olah kita jadinya pasrah. Nggak bisa. Bagaimanapun freedom of navigation is one thing, tapi kita juga ada negara riparian yang harus sebenarnya bisa menjaga line of communication itu bersama-sama. Saya belajar ini dari Hormuz, karena jangan sampai ini kita jadi kayak Hormuz. Tiba-tiba datang negara kekuatan asing yang bisa memblok atau bisa memblokade atau melakukan tindakan militer di line of communication kita. Satu yang paling penting, Mbak, kita tuh ributin Hormuz ya. Lupa ya bahwa kekuatan Malaka tuh sekarang udah hampir 2 kalinya Hormuz. We are very powerful, dan itu kenapanya menurut saya strategi geopolitik Indonesia, geostrategi Indonesia harus digunakan semaksimal mungkin, dan please be very careful sebelum menandatangani apapun. Saya salut sekali lagi sama Pak Sugiono yang sempat warning tentang itu kepada Kementerian Pertahanan. Oke, baik. Saya ke Prof. Imron. Prof. Imron, ini kalau kita melihat kan memang negara-negara Asia Tenggara saat ini sudah ramai-ramai membeli senjata, kemudian terlihat juga memang memperkuat militernya. Ini apakah mungkin bisa terbaca bahwa kawasan kita memang sedang diam-diam mempersiapkan diri untuk konflik terbuka?
Ya, yang saya khawatirkan juga dan saya terbuka, saya sampaikan juga teman-teman kita di sekeliling kita ya, hati-hati kita kalau tidak bisa memanage peace and security di kawasan kita, lingkaran strategis kita, lingkungan strategis kita, maka kecenderungan perlombaan senjata akan hadir. Jadi apa yang dilakukan Indonesia juga tentu diamati oleh negara-negara lain kan, dan kita juga mempunyai masalah juga di Laut Natuna Utara kan. Ya. Nah, apalagi bersinggungan juga dengan kepentingan-kepentingan negara besar. Oleh karena itu memang saya sepakat ya, Indonesia itu sudah mulailah menggerakkan industri pertahanan nasionalnya, tidak lagi terlalu tergantung seperti apa yang dilakukan oleh Iran. Iran ini sekarang bahkan menantang, silakan aja serang saya. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa mereka juga sudah menguasai teknologi kapal selam mini ya, yang dipelajari dari Korea Utara itu. Dia diam-diam aja di bawah dasar laut Selat Hormuz itu, begitu dia bergerak, itu semua akan menjadi masalah bagi negara-negara yang akan menyerang Iran, termasuk termasuk Amerika Serikat. Lagi-lagi dari strategic viewpoint ya, Mbak Tasya, ini Amerika menurut hemat saya terisolasi. Pertama dari negara-negara EU dan NATO, karena mereka EU dan NATO tidak melihat ini merupakan perang mereka. Iya. Oke, itu satu. Kemudian China juga tidak memberikan dukungan sepenuhnya seperti yang diharapkan oleh Presiden Trump. Nah, sementara Rusia juga berpendapat yang sama. Ini kesempatan, momentum buat Indonesia menyatukan like-minded countries itu, yaitu ASEAN plus ASEM, Asia Europe Meeting, plus negara-negara Eropa yang kepentingannya identik dengan kita atau posisinya identik dengan kita, untuk memperkuat posisi nasional kita berhadapan dengan siapa saja gitu ya, sehingga kita tidak gampang tekan oleh negara-negara tertentu, apakah itu negara besar ataupun negara kecil. Jadi saya menyarankan ya, mudah-mudahan pemerintah ini bisa menggabungkan kekuatan-kekuatan yang terpisah-pisah itu menjadi satu kekuatan, sehingga kita lebih kuat berhadapan dengan negara manapun, apakah itu China, apakah itu Amerika Serikat, atau negara manapun, sehingga kepentingan nasional kita yaitu menciptakan perdamaian dan keamanan dunia tercapai, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat juga tercapai, dan perlindungan terhadap bangsa dan negara dalam konteks kawasan juga bisa tercapai sesuai amanat konstitusi alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Baik, Prof. Imron, kalau bicara soal ASEAN kan selama ini memang nyaman ya untuk tidak memihak kepada salah satu pihak gitu, terlihat bermain netral. Nah, dengan perkembangan situasi global saat ini, rivalitasnya makin keras, menurut Anda netralitas itu masih jadi sesuatu yang realistis tidak ketika memang blok-blok itu semakin kuat? Kalau menurut hemat saya, kembali kita menggunakan ya, banyak sekali jurus-jurus dulu yang diciptakan ya oleh pemerintah yang lalu. Misalnya pemerintah Bu Mega, Presiden kita juga, Gus Dur, Pak Harto juga, apa yang kita namakan constructive engagement. Jadi kita tidak bisa netral, tapi meng-engage secara konstruktif negara-negara yang mau kita engage. Dengan demikian kepentingan nasional yang saya identifikasikan tadi bisa kita capai. Jadi tiba saatnya Indonesia memainkan peran dengan meluncurkan kembali prakarsa constructive engagement, menggunakan ASEAN sebagai soko guru pertama lingkungan strategis kita. Lingkaran strategis kita itu kan ASEAN. Meninggalkan ASEAN itu kemungkinan akan justru merugikan kita gitu ya. Jadi manfaatkanlah teori constructive engagement, meng-engage secara konstruktif siapa saja yang mau kita engage, apakah itu Amerika, China, Rusia, negara-negara EU atau NATO, dan kemudian dengan menggunakan ASEAN. Karena apa, Pak Tasya? Unilateralisme itu lemah dibandingkan dengan multilateralisme. Nah, ASEAN ini kan forum multilateral ya, manfaatkanlah, karena satu itu pasti
lebih lemah dibandingkan kalau kita 11 sekarang dengan Timor Leste. Jadi kembali lagi ASEAN itu adalah cornerstone dari politik luar negeri Indonesia. Jangan dilupakan itu. Itu adalah basis pertama dari pertahanan politik luar negeri kita. Sehingga dengan demikian kita tidak berjalan sendiri, yang tentunya lebih lemah dibandingkan kalau kita jalan dengan 10 negara yang lain. Baik, Prof. Kony, terlalu berlebihankah ada kekhawatiran bahwa dunia saat ini memang sedang bergeser menuju ke konflik global terbuka? Sangat khawatir kalau kita tidak bisa menguasai apa yang terjadi dalam negeri. Kita dari tadi bicara soal luar negeri, efek Iran, efek Rusia, Cina, dan Amerika. Ya. Tapi saya lebih ingin lihat kita, mungkin karena saya dari Rusia, saya melihat Indonesia lebih dari kacamata bird eye view gitu ya. Saya rasa Indonesia tuh harus ke dalamnya nih. Kita nggak boleh disorientasi prioritas negara. Kedua, kita nggak boleh sepertinya kesulitan memahami realitas ekonomi dasar. Statement-statement yang kemarin dinyatakan Presiden dan Menteri Keuangan buat saya itu agak membingungkan. Nomor 3 adalah kontradiksi kebijakan dan logika ekonomi nggak boleh terjadi. Keempat, nggak boleh terjadi lagi disorientasi geopolitik. Sama sekali nggak boleh terjadi. Kemudian penurunan kualitas komunikasi publik itu harus dibetulkan. Mengambil keputusan itu berdasarkan harus ada basis kompetisi. Kemudian penurunan kualitas kepemimpinan kita harus akui ada. Dan itu bagaimana cara kita memperbaiki diri, kemudian bagaimana kita fokus pada substansi. Jadi ada masalah apa nih? Ya udah jujur dan fokus gitu, bukan bikin excuse dengan mengalihkan perhatian. Yang terakhir adalah ini yang paling penting. Saya melihat dari sini ada gejala menurunnya konsistensi berpikir yang logis. Nah, ini yang nggak boleh dibiarkan. Jadi kita boleh aja bahas Rusia, bahas Cina, bahas Amerika ngapain, tapi coba ke dalam negeri nih ada 9 PR menurut saya harus dibenahi, dan itulah kenapa kita harus gunakan semua kapabilitas dan kapasitas para analis kebijakan yang saya sebut sekarang malah pengawal negara, mungkin mereka. Karena mereka yang bisa mengawal semua kebijakan-kebijakan terjadi. Jadi tolong 9 poin itu ke dalam negeri perhatikan. Baik. Prof. Kony, kalau bicara spesifik soal Selat Malaka, tadi Anda mengatakan apa PR terbesar? Mungkin ini kita bisa lebih kerucutkan lagi ke PR tiap kementerian mungkin, Prof. Kony. Kemhan PR-nya apa, Kemlu PR-nya apa, dan dari sisi perekonomian harus seperti apa? Khusus spesifik untuk Selat Malaka dengan ancaman-ancamannya. Saya rasa sih kalau Selat Malaka sudah pasti, kita tuh tadi saya bilang harus mempererat hubungan kita dengan negara-negara di Parian. Jadi kita bagaimana duduk konsolidasi, saya kemarin sempat lihat ya Pak Sugiono dengan Singapura dengan Malaysia itu sudah bicara. Jadi ini lebih diperdalam lah. Karena sekali lagi bagaimanapun Amerika bilang bahwa dia nggak akan melakukan apapun di Indo-Pasifik termasuk Taiwan. Tapi kok menurut saya dunia multipolar itu sangat volatil ya. Apalagi kita tahu Trump yang sangat terus berubah-ubah. Kita lihat Hormuz saja agendanya dari mana jadi kemana gitu. Nah, jadi tentunya kita harus bersiap-siap. Dan kalau bersiap-siap ke Silent of Communications, tadi yang saya bilang ancamannya itu yang pasti Laut Natuna itu sekarang kita mesti lihat ada tetap terjadi proxy war antara US dan China. Walaupun ada pertemuan kemarin, jangan dianggap itu sudah selesai. Kan saya sudah bilang tadi ada terbagi dua kelompok di Amerika. Kemudian isu overflight itu kita mesti jaga betul. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana kita tuh bisa hedging maksimal ya, baik Menlu, baik Presiden, supaya kita tuh bukan cuma jadi pion. Itu kayaknya masih paling penting. Dan kalau ditanya untuk Selat Malaka, kalau bisa digambarkan untuk saya, kita tuh mesti roadmap-nya jelas lah. Kita bikin roadmap pertahanan itu, saya bukan nggak appreciate kita punya Rafael, kita punya frigate, tapi intinya gini, modernisasi angkatan laut kita, angkatan udara kita, apakah itu mampu untuk mengamankan, misalnya sekarang tuh ya lewat Malaka tuh 102.500 vessel, bayangkan sekitar 29-30% minyak dunia melewati Malaka. Nah, apapun ancaman yang terjadi di Hormuz bisa terjadi sama kita. Kemudian kita itu harus jadi net security provider. Jadi bukan lagi kayak jaga tol. Oke nih, kita jaga tolnya Malaka, enggak. Kita harus jadi net security provider. Dan itu artinya kita mesti inisiasi ASEAN. Makanya saya sepakat dengan Ambasador Petan. Bagaimana ASEAN ini bisa lead security code of conduct yang lebih dalam, lebih kuat lagi. Dan yang paling penting adalah bagaimana tolak akses unilateral. Siapapun itu, dan harus kita evaluasi case by case yang sangat ketat. Menurut saya roadmap ini adalah konkret karena kita harus jadi arsitek keamanan baik regional, of course nasional udah jelas, tapi bagaimana regional dan global kita tetap bermain. Saya cuma mau ingatkan sekali bahwa choke point kita itu sangat strategik, dan itu kita harus mampu mengedepankan active defense posture. Artinya apa tuh? ISR yang terintegrasi dari sea dan air, kemudian forward bases di pulau-pulau terluar, dan kemudian inisiasi SLOC Security Code of Conduct yang melibatkan ASEAN dan melibatkan negara riparian. Baik, Prof. Imron,
Dalam situasi dunia saat ini, menurut Anda apa ancaman terbesar yang akan dihadapi Indonesia dan apa kira-kira yang harus dilakukan belajar dari apa yang terjadi di negara lain saat ini? Yang perlu kita majukan itu adalah kepatuhan terhadap hukum internasional. Mengenai Selat Malaka tadi juga sudah disinggung Bu Kony ya, itu kan diatur di dalam UNCLOS yang terkait dengan kewajiban dan hak dan kewajiban dari negara-negara pantai. Dalam konteks ini adalah Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, kalau kita tetap berpegang kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional, maka kita juga mengharapkan ya negara-negara pengguna dari Selat Malaka itu juga mematuhi hukum-hukum dasar-dasar atau prinsip-prinsip hukum internasional yang termaktub di dalam UNCLOS 1982. Ini yang kita harus selalu bunyikan, baik secara bilateral maupun multilateral melalui mekanisme ASEAN itu. Kalau ASEAN-nya bersatu, maka kita satu suara. Oleh karena itu, lagi-lagi kita tidak bisa meninggalkan ASEAN itu, karena ASEAN itu sebagai suatu organisasi adalah mitra wicara dari 10, setidak-tidaknya 10 mitra wicara, ya, termasuk Amerika Serikat, termasuk Soviet, termasuk China. Jadi kita harus mengaktifkan mekanisme yang ada di dalam kerangka ASEAN itu untuk meyakinkan bahwa kita itu mempunyai hak dan kewajiban sebagai coastal states yang dijamin oleh UNCLOS 1982. Nah, kalau semua bermain dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ini, maka keamanannya akan lebih terjamin. Saya akan tutup begini, Mbak Tasya. Ya. Ada orang mengatakan Amerika Serikat itu kan bukan anggota kepada UNCLOS. Jadi hukum internasional itu ada dua, bahkan lebih. Yang pertama adalah yang tertulis ya. Yang tidak tertulis namanya konvensi. Konvensi internasional itu tidak perlu tertulis. Kalau Amerika Serikat selalu membunyi-bunyikan bahwa dia menghargai freedom of navigation seperti contain di dalam UNCLOS, berarti dia walaupun dia tidak menandatangani atau tidak meratifikasi UNCLOS itu, dia patuh terhadap UNCLOS. Karena prinsip yang ada terkandung di dalam UNCLOS itu dia patuhi. Apa yang dinamakan freedom of navigation. Jadi ini kita bisa amplifikasi begitu ya. Jangan pick and choose gitu. Saya maunya ingin ini aja, kemudian yang ini saya tidak mau. Itu namanya negara yang tidak bertanggung jawab. Dan kita beruntung tetangga-tetangga kita ini semuanya negara-negara yang bertanggung jawab. Apalagi China ya, kan saya 3 tahun di sana, Mbak Tasya. China ini ingin sekali menunjukkan kepada dunia bahwa dia pemain global yang sangat bertanggung jawab, very responsible. Oleh karena itu mereka berupaya agar adagium apa yang dinamakan play by the book itu mereka benar-benar pegang. Ya. Kadangkala dinamika di lapangan memang membuat mereka tidak fleksibel ya, seperti apa yang terjadi di Laut Cina Selatan, seperti yang kita lihat dalam beberapa kesempatan terjadi ya skirmishes gitu ya dengan negara-negara yang apa yang kita namakan claimant states. Tapi pada dasarnya China itu ingin sekali dilihat sebagai negara besar yang bertanggung jawab dan play by the book. Ini yang kita harus amplifikasi begitu, sehingga konflik antara kita dengan China itu bisa diredam, dan kalau bisa memang meredam konflik-konflik lain dengan negara-negara besar lain. Oke, baik. Terima kasih Prof. Imron dan Prof. Kony untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, pertemuan Vladimir Putin dan Xi Jinping bukan sekedar kunjungan diplomatik biasa. Rusia dan China seolah menegaskan tentang tatanan dunia multipolar. Bukan lagi prediksi masa depan, melainkan realitas yang sedang terjadi hari ini. Sikap waspada dan diplomasi cerdas adalah kunci bagi Indonesia agar tidak sekedar menjadi penonton dalam pergeseran kekuasaan global. NTV Prime akan kembali usai jeda.